Salatiga dengan NIM 64250893. Saya Lina Salora Putri dengan NIM 64250870 sebagai pemateri 2. Saya Imetri Stefania dengan NIM 64250418 sebagai pemateri 3. Saya Farel Febi Gunawan dengan NIM 64250895 sebagai pemateri 4. Saya Samantha Indina Rusnaini dengan NIM 64250374 sebagai pemateri 5. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 64250871 sebagai pemateri 6. Ini kami ingin menyampaikan materi manajemen dasar tentang pelaksanaan standar pengendalian sumber daya manusia di organisasi. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat sehingga dokumen komprehensif berjudul Pelaksanaan Standar Pengendalian Sumber Daya Manusia di Perusahaan Sumber Daya dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai respon atas kritis pengendalian SDM yang dialami perusahaan sumber daya dalam kuartal terakhir. Sumber daya manusia merupakan aset berharga bagi setiap organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dalam era globalisasi ini, kompetisi bisnis semakin ketat. Pengelolaan SDM yang efektif menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan pada tahun 2005, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi menghadapi tantangan serius dan menerapkan standar pengendalian SDM yang terukur dan konsisten. Ketiadaan mekanisme pengendalian yang jelas menyebabkan berbagai masalah operasional seperti tingkat disiplin kerja yang rendah, absensi tinggi, turnover karyawan meningkat, dan produktivitas menurun signifikan. Menurut Kadarisman pada tahun 2013, pengembangan dan pengelolaan SDM yang buruk akan mengakibatkan sulitnya organisasi dalam mencapai tujuannya, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Oke, di sini ada problem statement. Perusahaan sumber daya mengalami krisis pengendalian SDM dengan indikasi tingkat disiplin kerja hanya 68%, targetnya 95%, absensi 14% dengan target kurang lebih 5%, turnover 22% per tahun dengan target 10%, dan produktivitas karyawan menurun 30% dalam 12 bulan. Dari 300 karyawan, hanya 68% yang mematuhi SOP kerja dengan konsisten. Selanjutnya ada GAP teridentifikasi. Yang pertama tidak ada standar pengendalian SDM yang terdokumentasi atau diterapkan. Yang kedua ada sistem monitoring kehadiran masih manual. Yang ketiga ada reward punishment belum terstruktur berbasis KPI. Yang keempat ada fungsi pengendalian MSDM belum terintegrasi dengan sistem appraisal. Lalu ada dampak finansial. Yang pertama, biaya operasional vertikal 25%. Yang kedua ada revenue loss dengan harga 1,2 miliar. Yang keempat ada reputasi organisasi terganggu. Selanjutnya ada data ringkas. Yang pertama ada konteks internal, ada aspek dan data. Aspeknya total karyawan dengan data 300 orang. Yang kedua ada divisi, ada 5, operasional, sales, finance, HR, dan IT. Yang ketiga ada sistem absensi, masih menggunakan manual. Yang keempat ada sistem evaluasi, belum ada. Yang kelima ada SOP SDM, tersedia tapi jarang diterapkan. Yang terakhir ada budget HR dengan data sebesar 2,5 miliar per tahun. Selanjutnya yang kedua ada data performa SDM 12 bulan terakhir. Di sini terdapat KPI, bulan 1, bulan 6, bulan 12, target, dan status. Yang ketiga ada konteks eksternal. Yang pertama standar industri, disiplin kerja rata-rata 85-90%. Yang kedua ada kompetitor, turnover 8-20%, absensi kurang dari 4%, regulasi PP 08 tahun 1981 tentang perlindungan upah, UU 013 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang keempat ada best practice implementasi HRIS
Human Resource Information System. Yang kelima ada tantangan eksternal, persaingan talent, inflasi upah pasar. Ada 4 alternatif solusi yang bisa dipilih perusahaan. Pertama, status quo. Deskripsi tetap dengan sistem manual, biaya Rp0, waktu implementasi 0 hari, kualitas bintang 1, kepatuhan bintang 2. Lalu yang kedua ada sistem hybrid atau semi digital, absensi pakai biometrik, fingerprint, data lengkap di Excel, dashboard, membutuhkan biaya 500 juta, waktu implementasi 3 minggu, kualitas bintang 3, kepatuhan bintang 4. Dan yang ketiga ada full risk, semua sistem HR dalam satu aplikasi berbasis cloud. Biaya yang diperlukan 1,5 miliar, waktu implementasi 8 minggu, kualitas bintang 5, kepatuhan bintang 5. Dan terakhir ada in-house digital tambah SOP, buat sistem sendiri custom tambah training SOP. Biaya yang diperlukan 800 juta, waktu implementasi 6 minggu, kualitas bintang 3, kepatuhan bintang 3. Dan berikut kriteria keputusan. Ini bagian cara memilih solusi terbaik. Pertama, kriteria biaya, bobotnya 25%, keterangan budget terbatas 2,5 miliar per tahun. Lalu ada kriteria waktu, bobotnya 20%, keterangannya audit internal minggu keempat. Ketiga ada kualitas output, bobot 30%, keterangan target audit ready dan real time monitoring. Lalu berikutnya ada kriteria kepatuhan regulasi, bobot 15%, keterangan UU ketenaga kerjaan dan SOP internal. Lalu ada kriteria sustainability, bobot 10%, keterangannya support dan maintenance jangka panjang. Di sini scoring dan rekomendasi. Skor untuk alternatif A atau status quo 25/100. Jadi tidak disarankan. Lalu skor untuk alternatif sistem hybrid 78/100, direkomendasikan untuk dipilih. Lalu ada skor untuk alternatif full risk implementation 95/100, direkomendasikan untuk pilihan kedua. Lalu ada skor untuk alternatif in-house digital, direkomendasikan untuk backup. Jadi di sini kita memilih, jadi solusi utama yang bisa dipilih adalah alternatif sistem hybrid, karena waktu implementasi 3 minggu sesuai deadline audit 4 minggu. Kedua, biaya masih masuk akal dibanding HRIS. Lalu ketiga, kepatuhan sudah jauh lebih baik dibanding sistem manual. Keempat, ada bisa dipakai dulu sebagai tahap awal fase 1. 5, setelah audit selesai perusahaan bisa upgrade ke full risk. Penerapan model dan hasil analisis alternatif. Model analisis cost benefit analysis. Alternatif B, sistem hybrid, biometrik plus Excel dashboard. Investasi awal, setup cost hardware, biometrik mesin 200 juta, software Excel dashboard plus integrasi 150 juta, training dan change management harga 100 juta, dokumentasi SOP manajemen 50 juta. Total investasi 500 juta. Benefit kualitatif tahun pertama, efisiensi admin HR 40% berkurang dari 160 jam berkurang menjadi 96 jam per bulan. Akurasi data naik 95% dari 60%. Respon time keputusan HR menurun 70%. Kepatuhan regulasi komplain rate 98.
Benefit finansial tahun 1. Cost saving 288 juta, perhitungan 64 jam kali 12 bulan kali 375 per jam sama dengan 288 juta. Penjelasan, pengurangan beban administrasi HR dalam rekap absensi manual, pembuatan laporan dan data entry. Kedua, productive gain 600 juta, perhitungan 30% produktivitas kali base payroll bulanan. Penjelasan, dengan disiplin kerja lebih baik dan monitoring real time, karyawan lebih produktif menghasilkan output lebih tinggi. Yang ketiga, turnover reduction 450 juta, perhitungannya 5% reduction kali average recruitment cost 90 juta kali 10 orang sama dengan 450 juta. Penjelasannya, dengan sistem fair dan transparan, 10 karyawan tidak resign. Yang keempat, penalty avoidance 200 juta, perhitungannya hindari denda regulasi dan compliance isu dari audit eksternal. Penjelasan, sistem yang compliance ready mencegah denda dari badan pengawas tenaga kerja dan audit findings. Total benefit tahun pertama yaitu 1,538 miliar. ROI calculation, ROI sama dengan investasi dikurang total benefit atau investasi. Kali 100% sama dengan 0,5 M dikurang 1,538 M atau 0,5 M dikali 100% sama dengan 207,6%. Payback period 3,1 bulan. Rencana tindak atau SOP tingkat 3 sampai 5 poin. Rencana implementasi standar pengendalian SDM. Yang pertama, procurement and setup hardware minggu pertama. Aksi instalasi 4 mesin biometrik, lobby, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Peak manager IT plus facility. Deliverable, mesin operasional, testing completion. Sukses metric 4/4 mesin aktif dan 100% data capture rate. Yang kedua, develop and operasionalisasi dashboard. Aksi build Excel dashboard terintegrasi dengan biometric output plus validasi manual. Output dashboard real time tracking absensi, disiplin, on time attendance. Sukses metric dashboard mampu menampilkan 300 data karyawan plus alert system. Yang ketiga, sosialisasi dan training. Minggu 2 sampai 3. Aksi workshop untuk 20 HR staff, 50 supervisor, 300 karyawan. Materi. Yang pertama, tujuan pengendalian SDM. Kedua, cara penggunaan biometrik. Ketiga, SOP baru pengendalian. Keempat, reward punishment framework. Yang keempat, formalisasi SOP pengendalian SDM. Minggu 2 sampai 3. Dokumen SOP pengendalian SDM 9 elemen. Yang pertama, monitoring, catatan disiplin, reward system, punishment, appeal mechanism, reporting, data privacy, system maintenance, review and continuous improvement. Output SOP, document approve and distribute. Yang kelima, go live and monitoring. Minggu keempat, aksi. Yang pertama, aktivitasi sistem pengendalian SDM secara organisasi lebar. Yang kedua, daily monitoring dan troubleshooting. Yang ketiga, weekly review dengan division heads. Yang keempat, monthly KPI review dengan board.
Selanjutnya, sukses metrik 0 critical issue, 100% system uptime. Yang selanjutnya adalah indikator dan kontrol sesuai KPI pengendalian sumber daya manusia. KPI 1 adalah attendance complaints rate, yaitu persentase karyawan yang hadir dan sesuai jadwal kerja. Rumusnya adalah total karyawan harus hadir dikali 100%. Nah, biasanya target progresnya itu mingguan atau bulanan. Selanjutnya adalah KPI 2, yaitu absensi rate. Absensi rate adalah persentase karyawan yang tidak hadir karena izin, sakit, ataupun tanpa keterangan. Rumusnya adalah total hari kerja dikali 100%. Selanjutnya adalah KPI 3, yaitu disiplin kerja skor. Adalah indeks kepatuhan terhadap SOP dan peraturan kerja atau multidimensi. Selanjutnya adalah KPI 4. KPI 4 adalah turnover rate, yaitu persentase karyawan yang keluar atau resign dari organisasi. Rumusnya adalah rata-rata total karyawan atau jumlah karyawan keluar dikali 100%. Dan yang terakhir adalah KPI 5, yaitu produktivitas indeks. Adalah output per karyawan dibandingkan dengan standar baseline-nya. Rumusnya adalah output target dikali 100%. Selanjutnya ada risiko dan mitigasi. Identifikasi risiko utama, yaitu resistance to change. Karyawan dan supervisor menolak sistem pengendalian baru karena merasa diawasi dengan ketat, hingga absen atau produktivitas malah menurun awal implementasi. Hingga probabilitas dampak tinggi 70%, dampak sedang 60%. Risk score 42/100. Lalu ada strategi mitigasi. Yang pertama ada komunikasi transparansi, week 1 sampai week 2. Dan yang kedua ada engagement dan informant. Yang kedua ada technical issue dan data security atau teknis. Sistem biometrik atau dashboard sering down. Data tidak akurat atau data pribadi karena bocor, hingga menurunkan kepercayaan pada sistem. Probabilitas sedang 50%, dampak tinggi 80%. Risk score 40/100. Lalu ada strategi mitigasi. Yang pertama ada infrastruktur dan redundancy. Yang kedua ada data akurasi kontrol. Terima kasih. Kesimpulan dari materi ini adalah dokumen pelaksanaan standar pengendalian sumber daya manusia di perusahaan Sumber Jaya ini telah mempresentasikan analisis komprehensif rekomendasi, strategis dan rencana implementasi sosial operasional untuk mengatasi krisis pengendalian SDM. Adapun poin-poin kunci yaitu ada krisis teridentifikasi dengan kata konkret dan dampak finansial terukur lebih dari 2 miliar atau kuartal. Solusi optimal alternatif B sama dengan sistem hybrid dengan ROI 207,6% dan payback period sama 3,1 bulan. Implementasi fleksibel dalam timeframe 4 minggu dengan 5 poin action plan terstruktur. KPI terukur dengan baseline, target dan monitoring, mekanisme yang jelas. Risk management komprehensif dengan mitigasi strategi untuk 3 risiko utama. Sustainable untuk jangka panjang dan roadmap medium term fase 2 dan long term strategi inisiatif. Kami yakin bahwa dengan komitmen yang kuat dari leadership, resource yang ada kuat dan execution disiplin organisasi Sumber Jaya dan transfer dari krisis ke excellent dalam standar pengendalian SDM dalam 6-12 bulan.